Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, biaya pembangunan, dan lain-lain, dapat ditransfer ke rekening berikut. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Seperti
hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami yakin Roh Kudus hadir di setiap pribadi, setiap kita. Roh Kudus hadir memimpin setiap hidup kita, memimpin setiap langkah hidup kita. Tuhan, sebentar kami mau belajar sebagian dari benih firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa. Berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan, biar benih firman-Mu boleh tertanam, dan benih firman-Mu boleh menjadi rema buat hidup setiap kami. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan baik. Kita semua dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri judul Berserah kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya Bapak Ibu ya, dalam kondisi saat ini di mana banyak, bukan hanya kita ya, banyak dari kita yang terdampak dari COVID-19 ini, banyak karyawan yang dirumahkan, banyak usaha yang terpaksa berhenti, banyak orang Kristen tidak lagi bisa bersuka cita karena beban atau masalah yang begitu berat. Mereka dikalahkan oleh keadaan atau situasi. Dan kita sebagai umat percaya harusnya bisa mengalami atau keluar dari masalah ini. Seorang tokoh dari India yang bernama Mahatma Gandhi pernah berkata, tak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran, dan orang yang mempunyai iman pada Tuhan harusnya malu untuk khawatir tentang apapun. Bapak Ibu, ketika kita punya iman kepada Tuhan, harusnya kita tidak perlu khawatir. Kita harus yakin bahwa masalah ini pasti berlalu, bahwa masalah ini bisa kita lalui. Di Mazmur 55 ayat 23, pemazmur menasihati, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Seburuk apapun keadaan, seburuk apapun situasi, asal kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, kita pasti mampu tetap bersuka cita. Ketika kita memiliki penyerahan diri penuh pada Tuhan, kita berpotensi beroleh kekuatan
supranatural, sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gak gampang memang Bapak Ibu, tidak gampang untuk bisa berkata segala perkara. Mungkin banyak dari kita yang berkata, ya kan Bapak tidak ngalamin, ya, Bapak tidak menghadapi situasi yang saya hadapi. Tapi saya percaya Bapak Ibu, selama manusia hidup pasti punya masalah. Selama manusia masih bernafas pasti punya masalah. Tinggal cara kita mengatasi masalah tersebut. Saya kembali ke judul berserah pada Tuhan. Yang mau saya garis bawahi adalah arti berserah. Yang pertama, Bapak Ibu, berserah kepada Tuhan bukan berarti bersikap pasif dan menjadi malas. Berserah pada Tuhan artinya membawa segala pergumulan yang kita khawatirkan kepada Tuhan dengan penuh penyerahan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita sudah menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan dalam doa, kita pun harus meyakini bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ada iman yang harus bekerja Bapak Ibu. Sebab iman tanpa disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Permohonan artinya memohon belas kasihan Tuhan yang biasanya disertai dengan sikap merendahkan diri, meratap, mengerang, dan berpuasa untuk menarik simpati Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Dan segala ucapan syukur adalah perwujudan dari sikap hati yang benar atau pikiran yang positif. Sudahkah kita di hari-hari ini mengucap syukur kepada Tuhan? Jangan hanya keluhan yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu, tapi ucapan syukur. Kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita mau menyenangkan hati Tuhan apapun yang terjadi. Kita percaya pencobaan yang setiap kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, berserah pada Tuhan berarti kita mempercayai Dia sebagai pribadi yang maha sanggup, yang kuasanya jauh lebih besar dari masalah kita. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kemudian di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan Ia akan bertindak. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, tadi dikatakan Tuhan yang memelihara kita. Kalau Tuhan yang memelihara, berarti Ia peduli pada kita. Burung di udara saja Dia peduli. Bunga di padang Dia peduli. Apalagi kita, umat pilihannya. Pasti Tuhan lebih peduli. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidup kita. Seorang Lil Wayne berkata, I'm blessed, I thank God for every day, for everything that happened for me. Dia mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, yang baik, bahkan yang tidak baik, Bapak Ibu. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar memaafkan meski terluka. Belajar tangguh meski sendiri. Belajar sabar meski terbebani. Tetaplah belajar untuk tetap berada di jalan yang benar. Belajar menjadi lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Bapak Ibu, kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang berserah pada Tuhan. Kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yang mungkin kita pernah dengar, bahkan dari sejak kita sekolah minggu. Kita mau belajar tentang Daniel dalam gua singa. Bapak Ibu, Daniel adalah salah seorang di antara orang-orang Yahudi yang dibawa sebagai tawanan ke Babel. Jadi dia orang tawanan. Dia dalam kondisi yang tidak baik, tawanan, dan akhirnya ditempatkan pada posisi puncak dalam hierarki kerajaan. Kalau kita baca dalam Daniel 6 ayat 4, pada zaman pemerintahan Darius, orang Media, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Hal ini menimbulkan iri hati di hati teman-teman Daniel, sehingga mereka mencari cara untuk mencelakakan Daniel dengan memujuk raja agar mengeluarkan perintah, yaitu melarang siapapun untuk mengajukan permohonan kepada salah satu dewa atau Tuhannya, kecuali kepada raja selama 30 hari. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Daniel 6 ayat 5-9. Hukuman bagi siapapun yang melanggar perintah ini adalah dilemparkan ke gua singa. Alasan mereka merancangkan bentuk kejahatan ini bukanlah sebuah kebetulan. Sebagaimana dikatakan dalam Daniel 6 ayat 6,
orang-orang ini tahu bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan mereka adalah dengan menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk melawan Daniel. Dan satu-satunya yang mereka temukan adalah dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Tidak ada cara lain. Daniel hidup berkenan dalam Tuhan, berintegritas. Setelah mengetahui betapa dalamnya kasih Daniel kepada Allah, mereka pun menghadapkan pada sebuah dilema, yaitu ia harus berhenti berdoa kepada Allahnya sesuai dengan perintah yang dikeluarkan raja, atau ia dijadikan santapan singa. Dengan demikian, melalui rencana jahat ini, orang-orang ini secara terbuka mencoba mengganggu hubungan antara Daniel dengan Allahnya. Daniel dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah ia mau membiarkan masalah ini, situasi tersebut, ancaman tersebut meracuni hatinya dengan kekhawatiran dan ketakutan, atau ia mau menyerahkan kepada Tuhan atau berserah, sehingga persekutuannya dengan Allah tetap utuh serta percaya kepada Allah. Di ayat 10 kita tahu pilihan mana yang Daniel pilih. Ya. Firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Daniel bukan hanya melanjutkan kebiasaannya berdoa pada Tuhan, tapi ia juga melakukannya seperti biasa, yaitu sambil membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Kita lihat di sini jelas sekali ia mengabaikan ancaman yang ada. Ia tidak mencoba menghadapi ancaman itu dengan caranya sendiri, misalnya dengan menutup jendela atau mencoba untuk tidak terlalu mencolok, berdoa di saat tidak ada orang, berdoa di tempat tertutup, atau lainnya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ia tetap bersekutu dengan Allah seperti biasa. Di satu pihak, di lain pihak, inilah yang diharapkan oleh para musuhnya. Seperti kita ketahui, mereka membuat rencana tersebut dengan pertimbangan bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Allah, sehingga dengan demikian ia melanggar perintah raja. Ayat 12-17 menceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Saya bacakan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka pada raja, Daniel,
salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat gila ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari tenggelam. Ia masih berusaha untuk menolong Daniel. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Orang-orang ini sangat membenci Daniel, sehingga untuk menjatuhkan Daniel dari kedudukannya, bahkan raja pun mereka tipu. Ketika raja memahami apa yang terjadi, ia merasa sangat sedih, tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa, karena perintah itu tidak mungkin diubah. Namun ia melakukan sesuatu yang lebih penting. Ia mempercayai Allah. Ayat 18-24 mengatakan apa yang akhirnya terjadi. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak menjamah aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel, karena ia percaya, karena ia berserah kepada Allahnya. Ayat terakhir mengatakan apa yang terjadi pada Daniel, dan alasan mengapa hal itu terjadi. Yang terjadi pada Daniel adalah tidak terdapat luka apa-apa padanya. Dan hal itu terjadi karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak Ibu, saya percaya yang kita alami saat ini tidak lebih buruk dari apa yang Daniel hadapi. Kita belum sampai dimasukkan ke gua singa.
kita belum sampai berhadapan dengan situasi mengerikan seperti yang Daniel hadapi. Kita baru berhadapan dengan COVID-19. Dan kalau kita percaya, kita berserah pada Tuhan, saya yakin kita akan menjadi Daniel akhir zaman. Kita akan keluar lebih dari pemenang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, arti berserah pada Tuhan. Berserah diri artinya taat. Berserah diri ditunjukkan dalam ketaatan. Kita tidak dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan bila kita menolak menaatinya. Orang-orang yang berserah diri menaati firman Allah, meskipun firman itu tidak masuk akal. Beberapa waktu yang lalu, Pak Wiryo pernah berkata, taat adalah singkatan. T yang pertama, Tuhan. A yang pertama adalah aku percaya. A yang kedua, aku melakukan yang aku bisa. T yang kedua, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan. Bapak Ibu, sorry. Di saat-saat seperti ini, mari kita lebih intim dengan Tuhan. Kita taati firman-Nya. Kita taati kehendak-Nya. Di Yakobus 4 ayat 6 sampai 10 firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dengan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Dalam ayat ini Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati, tidak meninggikan diri. Kita mau belajar percaya pada firman Tuhan. Berserah kepada Tuhan tidak bersifat pasif atau pasrah, melainkan aktif melakukan kehendak Tuhan. Jika aku berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan pandangannya daripadaku. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin masalah yang kita hadapi berbeda. Tapi kalau ketika kita mau berserah pada Tuhan, Dia pasti memberikan jawaban, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap kita bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita bawa persembahan terbaik kita, tubuh, jiwa, dan roh, kita persembahkan di atas altarnya, biar Tuhan
berkenan atas persembahan kita, dan Dia memulihkan keadaan setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau belajar sebagian dari firman. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap langkah kami, agar setiap langkah kami tidak menyimpang dari jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Engkau. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.